Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saat ini kita lagi perjalanan ke desa wisata Batik Giriloyo nih guys, dalam rangka kegiatan outing kelas 5 ya. Ini program proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi pesertanya ini kelas 5A, B, C, dan D. Dan di desa Giriloyo ini kita akan belajar sejarah tentang batik dan melihat juga bagaimana batik ini dibuat. Sekaligus kita akan praktek ya untuk membatik sampai selesai. Jadi Giriloyo ini adalah sebuah dusun di Karangkulon, Wukirsari, Kecamatan Imogiri nih guys, dan ada di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan menjadikan batik ini sebagai roda penggerak ekonomi warga nih guys. Belajar batik. Di warga di sana senang sekali ketika kita berkunjung ke sana, dan kita sudah kesekian kali ya guys ke Batik Giriloyo ini untuk outing kelas 5. Jadi di dusun ini ada sebanyak sekitar 640 penduduknya, ini berprofesi sebagai pengrajin batik guys. Jadi saking banyaknya ini sehingga dikatakan desa batik ya. Sekarang Batik Sidomulyo datang di kampung Batik Giriloyo. Satu lagi, Batik Sekar Jagat, Batik Sirgungu. Semoga kita semuanya sehat dan bahagia selalu. Jadi sejarahnya sepanjang tahun 2019 ini desa ini menerima nih guys data 29.000 tamu ya, yang menghadirkan perputaran uang hingga sampai sekitar 2 miliar. Setelah bangkit dari COVID-19 tahun 2022, desa wisata ini menerima lebih banyak lagi nih guys, 24.000 tamu dengan perputaran uang di situ 1,3 miliar. Tamunya lebih banyak tapi uangnya lebih sedikit karena memang sedang recovery ekonomi. Jadi awal mula batik masuk ke Giriloyo ini yaitu pada abad ke-17 saat kerajaan Mataram mulai membangun makam raja yang ada di Imogiri. Jadi selain ada kampung batik, di situ juga ada makam para raja Imogiri yang juga banyak dikunjungi oleh wisatawan. Uang. Serit. Ini namanya udah dingin jadi nggak bisa keluar. Harus panas, posisi malam harus panas. Biar nggak natas diginiin, naik ke atas posisinya itu, naik ke atas. Setelah itu baru ini. Coba. Nggak panas kok kalau udah ini. Ada transfer ilmu ya di situ tentang kerajinan batik kepada warga sekitar. Di situ terjadi transfer ilmu batik karena keraton selalu pakai kain batik dalam kegiatan keraton. Kalau udah menggumpal berarti lilin sudah dingin, jadi ambil lagi.
Jadi orang-orang di situ guys banyak yang jadi abdi keraton. Ada interaksi di situ ya guys antara warga dan keluarga keraton, sehingga para warga ini juga diajari untuk membatik guys. Jadi sampai sekarang batik tetap dilestarikan. Mulanya para rakyat setempat selama puluhan tahun bekerja sebagai buruh nih guys. Mereka sekedar membatik kain putih dan tidak diajarkan mewarnainya. Jadi kalau kalian tahu hanya memola kain batik dan membatik ya sudah putih gitu aja, belum diajari mewarnai. Baru sekitar tahun 80-an warga sekitar diajari proses pewarnaan, sehingga para warga bisa juga menjual hasil karyanya. Saat itu batik-batik buatan warga setempat dibeli oleh para saudagar nih guys. Dari mereka batik itu kemudian dijual lagi kepada keluarga keraton Yogyakarta. Geliat batik di Giriloyo ini guys sempat terhantam ya ketika krisis moneter tahun 1997. Mungkin kalian belum lahir nih ya. Saat itu pengrajin tidak dapat kepastian upah. Jadi setelah anak-anak selesai mola dan nyanting, ini hasilnya akan pertama dicuci dulu dengan air bersih dan dicampur deterjen untuk menghilangkan kanji ya Bu ya. Oke. Setelah dikucek ya, dengan lembut, terus diwarnai warna dasar kuning, naptol warna kuning. Di sini mengenakan sarung tangan supaya tidak gatel karena ini masuk dalam kategori bahan kimia. Setelah diwarnai dasar kuning, lalu tahap selanjutnya di naptol lagi dengan warna merah ya Bu ya. Garam naptol warna merah. Iya. Warnanya garam naptol. Garam naptol. Setelah dari situ dikucek air bersih di sini ya tadi. Nah, terus diulangi lagi naptol yang sini tadi warna kuning sama persis yang tadi, yang ini tapi ada di posisi sini. Biar apa Bu diulang? Biar warnanya lebih tegas ya. Setelah dari yang warna kuning ke garam naptol lagi. Sini. Kalau garam naptol warnanya apa ya Bu? Merah juga sama ya. Bisa pilihan warna yang lain juga ada juga, misalkan aku mau biru bisa ya, cuman ini kebetulan merah. Setelah di garam naptol sini dicuci di sini lagi, terus baru direbus. Nanti berarti ngerebusnya. Terus habis direbus dicuci lagi, terus dijemur, proses selesai. Proses ngelorot, setelah diwarnai dimasukkan ke air panas untuk yang dikasih soda api untuk melorot atau melepas malam ya pada pola yang sudah dicanting oleh anak-anak tadi.
setelah dilorot, ini ada dua ya, satu terus dibilas lagi di sini dengan sama-sama air panas biar lebih bersih. Setelah itu dicuci ya, kita pindah ini. Nah, dicuci di sini menggunakan air bersih tanpa deterjen. Dikucek-kucek dengan lembut, dibilas lagi yang kedua dengan air bersih dan sampai 3 kali. Wah, sampai 3 kali. Hasilnya seperti ini. Setelah itu dikeringkan ya Bu ya. Batik kembali menggeliat ya guys di Bantul mulai tahun 2007. Gempa di Yogyakarta 2006 yang lalu nampaknya memberi hikmah. Apa hikmahnya guys? Ketika gempa banyak fasilitas pembuatan batik yang rusak parah guys. Bahkan warga Bantul trauma enggan menetap di dalam rumah. Para warga mendapat pendampingan untuk mengatasi trauma tersebut. Dari situ muncul pendataan nih guys. Ternyata Giriloyo banyak yang bisa membuat batik. Ini pemerintah jadinya lebih ngeh nih guys. Lalu dibuatlah kelompok-kelompok batik. Nah, momentumnya pada 27 Mei 2007 warga Giriloyo mengadakan deklarasi ya, bangkitan gempa dan kebangkitan batik. Masya Allah. Waktu itu warga menggelar selendang batik terpanjang nih guys. Tahu nggak panjangnya berapa? 1200 meter dan tercatat di rekor muri tahun 2007 yang lalu. Ini membuat desa batik Giriloyo semakin terkenal. Setelah masuk rekor muri, Giriloyo akhirnya banyak yang bisa batik nih guys. Muncullah kelompok-kelompok batik. Ada satu kelompok besarnya itu batik Giriloyo. Dari tonggak itu kelompok-kelompok dan tempat ini yaitu Koperasi Kampung Batik Tulis Giriloyo berdiri. Batik di Giriloyo terus berkembang nih guys sampai sekarang. Selain mendapat pemasukan dari wisata, pengrajin batik di Giriloyo ini juga mendapatkan pemasukan dari penjualan mereka. Penjualan di koperasi ini per bulan nih guys, sekitar 120 juta rupiah per bulan. Banyak juga ya. Jadi di situ ada 12 kelompok dan satu koperasi. Angka itu bisa lebih besar guys, karena setiap kelompok pembatik memiliki toko mereka masing-masing yang mungkin tidak tercatat. Oke, itu saja vlog tentang outing kelas 5 di Desa Batik Giriloyo. Dan selepas ini kita akan menuju ke Gratama Pustaka untuk belajar tentang literasi membaca di sana dan menonton film edukasi di ruang audio visual. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar batik. Iya. SD Muhammadiyah Wiro Prejan 3.